Selama beberapa dekade, Tiongkok jadi pabrik bagi pasar dunia yang menghasilkan 2 kali lipat total produksi manufaktur AS. Upah rendah, infrastruktur yang maju, dan dukungan pemerintah mendorong keberhasilan Tiongkok. Namun produsen Amerika kini melirik alternatif lain. Now, the executives that I'm working with not only look at dollars and cents, but they're evaluating global risk, geopolitical risk, Terutama pasca macetnya rantai pasok selama pandemi COVID-19 yang diikuti kebijakan nol COVID di Tiongkok, serta ketegangan antara AS dan Tiongkok membuat sejumlah bisnis Amerika mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan negara yang punya hubungan baik dengan AS. The U.S. is importing more from key partners like India and Vietnam and is less dependent on one single country, in this case China. Ini disebut friendshoring, pengalihan rute rantai pasok ke negara-negara yang dianggap lebih bersahabat atau beresiko rendah secara politik dan ekonomi guna meminimalisasi gangguan bisnis. Menurut data Bloomberg, sejumlah perusahaan pakaian Amerika Serikat yang sadar akan biaya produksi mulai keluar dari Tiongkok dan mengalihkan produksinya ke Bangladesh, Vietnam, dan juga Indonesia jauh sebelum ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat pada tahun 2017 lalu. Sektor semikonduktor juga mengalihkan inovasi dan produksi mereka mengikuti insentif yang diberikan Amerika Serikat lewat UU CHIPS yang disahkan oleh Presiden Biden pada tahun 2022 lalu. Namun tak semua negara siap menggantikan peran ekonomi Tiongkok. You may want to say, I want to make my supply chain more resilient, but where are you going to go? Because you can't take all of China and put it into Vietnam. You can't put it in Indonesia. You can't put it into India. So you're going to see some certainly diversification, but there are natural checks on how much that can happen. Sementara untuk Indonesia, pengamat mengingatkan akan pentingnya memperhatikan imbas friendshoring bagi rakyat Indonesia. Saya cenderung lebih mendorong Indonesia agar fix dengan apa yang dikehendaki, tetapi jelas goal yang akan dicapai. Karena kalau Anda mau berhubungan dengan berbagai negara, tidak ada standar satu yang bisa diacu. Orang harus masuk ke dalam keruwetan berbangsa kita yang tidak terlalu transparan, akan sulit untuk menciptakan investment, akan sulit untuk menciptakan employment. KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC jadi ajang Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menarik simpati negara-negara di kawasan, yaitu AS dengan kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF dan Tiongkok dengan kemitraan ekonomi komprehensif regional atau RCEP. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA.